Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Teman-teman kajian RSUA rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di sini menghadiri majelis ilmu setelah sholat duhur. Kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini yang merupakan bulan yang diberkahi. Yang saya sampaikan di mana-mana bahwa di antara bentuk keberkahan bulan Ramadan adalah kita dimudahkan untuk menjadi orang yang lebih baik ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita tiba-tiba mampu puasa sebulan penuh. Padahal kalau nggak Ramadan, puasa sunnah sebulan sekali, 3 kali udah mesti. Kita di luar bulan Ramadan biasanya kemungkinan tidak melakukan qiyamul lail, cuma sholat isya tidur subuhan, nah itu aja. Tapi khusus di bulan Ramadan tiba-tiba bisa untuk sholat malam 11 rakaat yang biasa kita sebut sebagai sholat tarawih. Begitupun ibadah-ibadah lain seperti tilawah, kemudian sedekah dan sebagainya, kemungkinan kita melaksanakannya menjadi lebih besar karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Kemudian salawat juga salam semoga Allah curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikut beliau. Teman-teman jamaah rahimakumullah, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam adalah Allah selalu memberi balasan yang lebih baik di akhirat untuk setiap kebaikan yang kita lakukan dan untuk setiap keburukan yang kita tinggalkan. Minimal pahalanya 10 kali lipat, bisa lebih dari itu. Kemudian banyak sekali amal yang punya bonus-bonus pahala. Misalkan puasa Ramadan selain dilipat gandakan sedemikian rupa juga menghapus dosa-dosa. Kemudian ada amal-amal yang selain basicnya dilipat gandakan, kita juga melihat ada amal yang ditulis pahala untuknya seperti sholat sepanjang malam dan sebagainya. Jadi setiap keburukan hanya dihitung satu, tapi setiap yang baik selalu dibalas di akhirat lebih baik, minimal 10 kali lipat. Itu diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara bentuk rahmat Allah yang lain adalah setiap kita taat pada syariat Allah itu bukan hanya untuk akhirat yang 10 kali lipat lebih tadi itu, tetapi juga pasti berkonsekuensi positif pada kehidupan kita di dunia. Yang para ulama pernah membuat hitungan di seluruh syariat Islam, dihitung, dilihat, ternyata semuanya bukan hanya baik untuk akhirat tapi juga baik untuk dunia, yang kita sebut sebagai menghasilkan maqasid syariah, menghasilkan tujuan-tujuan syariat yang jumlahnya 6, yaitu menjaga eksistensi agama, nyawa, harta, akal sehat, garis keturunan, dan kehormatan. Kenapa nggak boleh berperilaku bodoh untuk kehormatan kita? Kenapa nggak boleh ngejek lainnya? Supaya menjaga kehormatan sesama muslim. Kenapa harus sedekah? Untuk memberkahi harta kita. Kenapa harus puasa? Supaya sehat. Kenapa harus zikir? Agar menjaga religius kita atau keagamaan di dalam hati kita dan sebagainya. Jadi di akhirat pasti balasannya lebih baik daripada yang kita lakukan. Di dunia pun juga menghasilkan kebaikan untuk dunia kita. Kemudian bentuk rahmat Allah yang lainnya adalah setiap syariat yang digariskan oleh Allah pasti mudah bagi kita, atau dengan kata lain pasti kita mampu lakukan.
Ketika Allah mengharamkan daging babi, Allah menghalalkan ribuan yang lain. Ketika babi haram, masih ada segala jenis ikan, unggas, dan sebagainya. Kemudian betapa seseorang sangat jahat dan kafir puluhan tahun hidupnya masuk Islam, memusuhi Islam. Setelah puluhan tahun memusuhi Islam, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat dari hati, semua dosanya tiba-tiba menjadi nol, menjadi muslim calon penghuni surga. Tidak usah ngisi formulir, gak usah bayar dan sebagainya. Dua kalimat syahadat dari hati tiba-tiba menjadi muslim, menjadi saudara kita. Berkaitan dengan sholat, Allah syariatkan juga sangat mudah. 17 rakaat dari sholat 5 waktu. Seandainya satu rakaat itu 2 menit atau 3 menit, itu total hanya akan sekitar 30 sampai 40 sekian menit, nggak sampai 1 jam, padahal waktu kita hanya 24 jam, hanya diminta 1 jam oleh Allah. Zakat, Allah hanya minta beras maksimal 3 kilo, itu pendapat paling berat, setahun sekali. Kalau di Muhammadiyah hanya 2,5 kilo. Zakat mal hanya 2,5%, setahun pisan. Itu pun tidak semuanya wajib bayar. Yang wajib bayar pun tidak semua hartanya harus dizakati. Begitu pula haji, wajib hanya setahun, hanya seumur hidup sekali. Itu pun ditekankan hanya bagi yang mampu. Begitupun Allah mensyariatkan puasa Ramadan, itu hanya 1 bulan di antara 12 bulan yang ada. 11 bulan terserah gitu. Allah hanya minta 1 bulan. 1 bulan pun itu akan diberi balasan yang lebih baik untuk kita di akhirat maupun di dunia. Dan itu adalah hal yang mudah. Ketika kita mengalami kesulitan untuk menjalani puasa Ramadan pun, tetap akan datang kemudahan yang lain dari Allah. Karena syariat Islam itu mudah. Di antaranya adalah Allah mengizinkan kita untuk tidak berpuasa di 1 hari, tetapi mengganti di hari yang lain, yaitu bagi orang yang safar, orang yang sakit, orang yang haid dan nifas. Kemudian ada bentuk kemudahan yang lain, yaitu ada segolongan orang yang boleh tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, cukup dengan mengganti beras 0,6 kilogram per hari yang disebut sebagai fidyah. Jadi kemarin saya di Japri di WA minta ini request temanya kalau bisa itu berkaitan dengan fidyah. Tema fidyah ini pernah saya sampaikan di beberapa masjid Muhammadiyah, Robyong, Yiwut dan sebagainya. Karena diminta ya saya sampaikan lagi. Pastinya bawa buku yang dari Muhammadiyah ini karena fikih. Fidyah adalah makanan yang diberikan kepada orang miskin sebagai ganti tidak berpuasa di hari itu. Siapa orang yang boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah, disebutkan dengan perbedaan pendapat ulama ya. Di antaranya yang pertama adalah orang sepuh yang secara teori tidak akan mampu berpuasa sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, orang sakit yang secara teori juga tidak akan sanggup untuk mengqadha di hari lain. Dan kita paham ya, yang dimaksud dengan sakit boleh nggak puasa itu adalah sakit yang menyulitkan untuk puasa. Kalau cuma cantengan itu nggak ada hubungannya dengan puasa. Sakit gigi, pilek dan sebagainya nggak. Yang dimaksud hanyalah sakit yang menyulitkan atau memustahilkan orang untuk berpuasa. Nah, jika kelihatannya seumur hidup tidak akan mampu mengqadha, maka bayar fidyah saja. Kemudian ibu hamil dan menyusui, ada hadis khusus menyuruh untuk bayar fidyah. Kemudian ada juga orang yang bekerja sangat berat,
Ya, kita tahu semua yang ada duitnya pasti berat, pasti capek. Minimal capek di pikiran, mungkin capek di tenaga. Tapi ada segolongan orang yang istilahnya adalah kuli paling kuli. Pekerjaannya super berat, hasilnya nggak seberapa, hanya dipakai untuk makan di hari itu. Orang seperti ini juga tidak mungkin mengkodok di hari lain. Sebab kalau dia sampai mengkodok di hari lain, artinya di hari lain itu dia tidak akan bekerja, karena pekerjaannya sangat berat, akan berputar menjadi mustahil. Maka orang yang bekerja sangat berat pun di majelis tarjih juga difatwakan untuk tidak berpuasa. Itu boleh dengan membayar fidyah, itu memberi makan kepada orang miskin. Walal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Memberi fidyah itu ditetapkan besarannya adalah 1 mud, itu MUDD, mim domah dal pakai tasdid ya, 1 mud. Itu di majelis tarjih ditransliterasikan menjadi 0,6 kg atau 600 gram atau 6 ons. 1 hari cukup bayar segitu saja, karena Allah memfirmankan fidyatun to'am itu mufrad artinya 1, miskin itu juga mufrad artinya 1. Jadi 1 orang miskin dikasih fidyah 1 hari 1 kali, bukan 3 kali karena dia makannya 3 kali. Cukup 6 ons per hari tidak berpuasa, dengan asumsi beras harganya 1 kilo 16.000. Saya pernah menghitung, kalau beras itu 16.000 rupiah per kilo, maka 0,6 kilogram rupiahnya itu 9.600 rupiah saja. Kali 30 bulan itu sekitar 288.000 saja. Jangan sampai nilainya dimahal-mahalkan. Karena kadang ada orang yang 1 hari itu fidyah sampai 150.000. Ini kan kasihan orang yang harus membayar fidyah. Ada yang 45.000, nggak cukup 9.600 atau dikenakan ke atas 10.000 itu sudah cukup. Karena kita harus paham bahwa fidyah adalah rukhsah atau keringanan. Sesuatu yang sifatnya keringanan dari Allah jangan diberat-beratkan. Nah, bagaimana cara membayar fidyah? Dari berbagai referensi lain, di sini belum disebutkan. Dari berbagai referensi lain disebutkan boleh dibayar di awal, tengah, akhir atau setelah Ramadan. Karena fidyah itu mirip seperti kodok puasa, boleh dibayar setelah Ramadan selesai, tapi jangan dibayar sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kan belum wajib, gitu, belum sah kalaupun bayar fidyah. Boleh dibayar total sekali melakukan bayar untuk 30 hari ke depan, boleh sehari satu, sehari satu. Boleh diberikan semua fidyah kita ke 1 penerima, boleh dibagi ke banyak penerima, boleh diberikan dalam bentuk matang. Kalau matang ya pasti harus nambah lauk dan air minum. Boleh juga diberikan dalam bentuk mentah. Tapi inti yang paling ingin saya sampaikan adalah barangkali di antara kita punya kerabat yang harusnya bayar fidyah, dan fidyah itu setara dengan puasa loh. Jangan sampai meninggal dunia tidak membayarkan itu, khawatirnya akan sangat menyulitkan atau menjadi beban di akhirat. Mari kita bayarkan keluarga yang harusnya bayar fidyah itu sehari 0,6 kilogram, sekitar 9.600 rupiah per hari atau 288.000 dalam 1 bulan. Ini yang bisa saya sampaikan. Melalui amil bisa. Berbon? Melalui amil. Boleh melalui amil, boleh bayar pribadi. Cuma dengan catatan, kalau melalui amil, kadang-kadang amil itu kan membayar, menetapkan angka harga penggenapan ke atas, dan itu nggak masalah. Yang jadi masalah kalau
penggenapannya terlalu ke atas. Saya betul-betul pernah lihat, tapi di luar Blitar. Uang saya hitung sekilo 16.000, 0,6 sama dengan 9.600, dibikin 50.000. Ngasih makannya sehari harus 3 kali, berarti per hari 150.000, per bulan 4.500.000. Nah, itu kan kalau terlalu memberatkan diambil, bayar sendiri langsung. Niku ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.